menyusun anggaran harga pokok produksi dimulai dari tadi anggaran penjualan, anggaran produksi, kemudian dilanjutkan anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan yang terakhir adalah anggaran overhead. Kemudian di sini contoh soalnya baru masuk ke dalam penyajian anggaran harga pokok produksi. Dalam menyusun anggaran harga pokok produksi, harga pokok penjualan dimulai dari menyusun anggaran penjualan dalam unit, volume penjualan dalam nilai penjualan. Kemudian dilanjutkan menyusun anggaran produksi dalam unit, anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, pabrik, anggaran harga pokok produksi, dan tahap-tahap harga pokok penjualan. Jadi ini adalah komponen-komponen untuk menentukan anggaran dari HPP, PT ABC dari masing-masing produk, yaitu produk X dan Y. Nah, di sini dilihat anggaran penjualan produk X itu sama dengan 60.000 kali 200, ya tadi variabelnya, jadi 12 juta. Produk Y 40.000 kali 250, 10 juta. Jumlahnya 22 juta. Jadi penjualan tunainya tadi ditentukan adalah 70%. Jadi 70% kali anggaran penjualannya tadi 22 juta, jadi yang ditunaikan itu 15.400.000. Piutang dagangnya 30% sebesar 6.600.000. Ini adalah asumsi saja. Jadi misalnya dalam penyusun anggaran, sudah tentukan berapa produk yang nanti akan dijual kepada konsumen. Nah, ternyata sudah bisa diprediksi bahwa tidak semua barang yang dijual ke pasar itu akan dibayar tunai oleh konsumen. Kenapa seperti itu? Bisa saja penjualannya ini adalah bersifat B2B atau business to business, bukan business to konsumen atau B2C. Kalau model bisnisnya B2C, sebagian besar dilakukan secara tunai. Misalnya, ya contoh B2C kita langsung menjual produk handphone, misalnya langsung kepada konsumen, toko misalnya perusahaan langsung kepada konsumen, itu adalah B2C. Dan biasanya dilakukan secara tunai. Baik melalui transfer atau melalui uang tunai, misalnya debit dan sebagainya. Nah, tetapi kalau B2B biasanya tidak semua bisnis itu melakukan pembayaran tunai. Jadi misalnya tadi jual handphone tadi, handphone itu tidak langsung ke konsumen, tetapi ke toko-toko handphone, dari distributor ke toko-toko atau outlet-outlet handphone. Nah, ternyata mereka tidak membayar tunai karena barangnya belum laku. Akhirnya terjadilah kredit dari barang itu. Jadi diasumsikan tidak semua barang yang dilempar ke pasar, diasumsikan 70% diserap secara tunai langsung ke konsumen atau B2C. Sebaliknya, dengan asumsi 30% ternyata tidak diserap secara langsung. Nah, sekarang berikutnya anggaran produksi dalam unit. Contohnya di situ ada produk X dan produk Y. Penjualannya dibudgetkan atau dianggarkan, produk X itu 60.000 unit, produk Y 40.000 unit. Ditambah persediaan akhir, jadi produksi sudah terdaftar, kemudian ditambah stok akhir yang ada di gudang ada berapa. Jadi totalnya ada 85.000 barang yang akan dijual untuk produk X, dan produknya ada 49.000. Dikurangi persediaan awal, jadi stok awal dan stok akhir tadi akan mengurangi. Ternyata stok awalnya ada 20.000 barangnya, kemudian produknya 8.000. Jadi unit yang diproduksi adalah 65.000 dan produknya 41.000. Itu adalah untuk anggaran produksinya ya, anggaran produksi berapa yang akan diproduksi dengan asumsi misalnya produk X 60.000 unit penjualan, ternyata ada stok di gudang dan ada stok akhirnya mengurangi. Jadi unit yang diproduksi diprediksikan untuk produk X adalah sebanyak 65.000, kemudian produk Y 41.000. Nah, sekarang adalah anggaran penggunaan bahan baku. Bahan baku A, B, dan C. Nah, di situ ada variabelnya, variabel harganya untuk bahan baku A 12, bahan baku B 5, bahan baku C RP 3. Jadi produk X tadi kan direncanakan produksinya 65.000 unit ya.
Kemudian harga bahan bakunya adalah 12. Kemudian ada RP5 dan RP3. Kemudian di produk Y diprediksi 41.000 unit, sama juga ya, bahan bakunya sama. Kemudian jumlah dalam unitnya dijumlah antara produk X dan produk Y, berapa total yang digunakan bahan baku A-nya itu 465.000, bahan baku B-nya ditambahkan antara produk X dan produk Y, kemudian produk C-nya juga sama. Nah, sekarang berapa dalam rupiahnya? Jadi dikali masing-masing nilai rupiah yang tadi yang di atas. Produk A nilai rupiahnya 12, produk B per unitnya 5, dan C 3. Jadi jumlah dalam rupiahnya adalah dikalikan dengan harga. Jadi harga per unitnya berapa dengan jumlah produksi. Nah, berikutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Ini biasanya disebut kalau di perusahaan sebagai bagian procurement, pengadaan, atau bagian purchasing. Nah, di sini ada beberapa contoh, berapa anggaran yang digunakan untuk membeli bahan baku. Kalau tadi kan sudah dilihat berapa anggaran penjualannya dan berapa kebutuhan bahan bakunya. Sekarang anggaran pembeliannya berapa? Jadi bahan baku A kali 12 tadi harganya, bahan baku B RP5, bahan baku C RP3. Penggunaannya, situ ada angkanya 465.000, bahan baku B 253.000, bahan baku C 41. Ditambah persediaan akhir, tadi stok akhirnya, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi persediaan awal ada 32.000, jadi jumlah unitnya adalah 469. Kemudian dikalikan dengan rupiah 469.000 dikali Rp12, jadi 5.628.000. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini keterangannya adalah jumlah pembelian sama dengan 562.800 plus produk B-nya 1.280 plus produk C-nya 126.000. Jadi jumlah pembeliannya adalah 7.034.000. Jadi sudah dihitung ya. Jadi anggaran pembelian sudah dihitung berapa bahan baku yang akan dibeli. Ada bahan baku A, tadi bahan baku C dan bahan baku C. B, A, B, C sudah dihitung. Kemudian dijumlahkan, itulah anggaran pembelian bahan bakunya. Nah, di sini diasumsikan bahwa untuk membeli bahan baku tersebut tidak semuanya cash. Jadi perusahaan tersebut, kalau tadi anggaran penjualan, diasumsikan bahwa 70% itu akan dibayar tunai oleh pembeli, dan 30%-nya ternyata tidak pembeli, karena tidak melalui pembeli, tapi ke B2B atau bisnis. Sehingga ada komposisi 70 sama 30. Nah, kalau untuk bahan baku diasumsikan, asumsi saja bahwa pembelian tunainya 50%, kreditnya 50%. Artinya gini, total yang akan dibeli itu nanti nilai rupiahnya 7 juta. Untuk bahan baku A nilainya 5,6 juta, bahan baku B 1,2 juta, bahan baku C 126.000. Nah, dari nilai total itu, perusahaan akan membeli tunai 50% saja, artinya kepada supplier dibelilah bahan baku yang memang tidak bisa dikredit. Dan ada beberapa supplier yang bisa dikredit pembayarannya atau ditempo. Misalnya bisa saja pembayarannya itu dilakukan dengan termin 1, termin 2, dan seterusnya. Jadi keterangan pembelian di situ bisa kelihatan pembelian tunainya 50% dari total anggaran pembelian adalah 3.517, itu merupakan pengeluaran dari kas. Kemudian anggaran kreditnya juga 50%, asumsinya ya, asumsinya beli tunai 50% dan beli kreditnya 50%. Nah, berikutnya kita masuk, tadi kan ada anggaran produksi, anggaran bahan baku, kemudian berikutnya adalah anggaran upah buruh atau tenaga kerja. Jadi produk X misalnya di situ 65.000 diproduksi, tadi contoh atas adalah 2 jam kali harganya Rp12. Jadi totalnya 1.560. Kemudian produk Y diproduksi dalam 3 jam ada 41.000 unit dikali per
per produknya itu diproduksi dalam waktu 3 jam, kemudian per produk harganya ditetapkan 16. Jadi totalnya adalah 196. Jadi jumlahnya berapa? Anggaran buruhnya itu 3.528. Seluruh upah buruh ini dianggap tunai, jadi semuanya dibayar tunai. Tidak ada yang bayar kredit. Ya, benar ya. Jadi kalau gaji memang tunai semua. Jadi gaji-gaji karyawan itu dianggap dibayar penuh oleh perusahaan, tidak ada yang ditunda. Karena memang praktek bisnisnya seperti itu, kalau gaji harus dibayar tunai. Kemudian berikutnya masuk lagi ke anggaran biaya overhead. Setelah tadi kita berbicara anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan sekarang kita masuk ke anggaran overhead pabrik. Jadi kalau overhead pabrik itu berbeda dengan tenaga kerja. Contoh overhead biasanya biaya listrik, biaya telepon, biaya perawatan, biaya macam-macam, biaya ATK, dan seterusnya itu adalah biaya-biaya overhead. Contohnya di sini produk X 65.000 kali 2 jam kali 20, total sekian. Kemudian yang tadi 3 jam kali 20, jadi 5.060. Keterangannya, penyusutan diperhitungkan 20% dari biaya overhead tadi. Jadi asumsinya adalah ada penyusutan 20%, 1 juta, kemudian biaya overhead pabrik per kas 80%, biaya dibayar tunai 80%, dan biaya overhead terhutang adalah 809. Ini adalah untuk menghitung biaya overhead. Nah, berikutnya kita masuk ke anggaran HPP baru ya. Setelah semuanya tadi dihitung, mulai dari anggaran penjualan, produksi, bahan baku, overhead, barulah kita bisa menghitung HPP. Jadi setelah semuanya dihitung, baru kita bisa mengetahui HPP-nya. Dicontohkan di sini. Produk X diproduksi 65.000 unit dalam 1 tahun, produk Y diproduksi 41.000 unit. Sedangkan bahan A yang dibutuhkan adalah nilainya 3.120, kemudian produk Y 2.460. Kemudian bahan B, di situ contohkan 650.000, 615, dan bahan C. Ternyata bahan C di situ diasumsikan dia tidak digunakan oleh produk X. Jadi produk X itu hanya menggunakan bahan A dan bahan B. Bahan C-nya tidak dipakai. Kemudian berikutnya upah buruh. Jadi masing-masing memang sudah ada upah buruhnya. Tadi dihitung ya 1.560 dan upah buruhnya 1.968. Maka biaya overhead pabriknya di situ 2.600, kemudian ada 2.460. Kemudian semuanya itu dijumlahkan. Dari mulai bahan baku atau raw material, bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C, kemudian upah buruh atau tenaga kerja, biaya overhead, semua dijumlahkan menjadi 7.930.000. Nah sekarang berapa HPP per unitnya? Jadi 7.930.000. Ini saya coba cek lagi pakai kalkulator untuk memastikan ke teman-teman. Jadi total biayanya itu adalah 7.930.000. Dibagi 65.000 unit produksinya. Jadi didapatlah harga per unitnya itu untuk produk X 122 dan produk Y dari total 7.626 dibagi produksi pada tahun itu sebanyak 41.000 unit, maka HPP-nya adalah 186 per unit. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui di sini. Jadi harga pokok produksinya itu kita tahu. Jadi contohnya, saya punya pengalaman ya, ada teman saya yang membuka kuliner, pada saat awal dia berjualan sangat laris. Ya, sangat laris. Tetapi dalam perjalanannya kenapa produknya laris, tetapi keuangannya kok merugi? Ternyata setelah diteliti, setelah saya pelajari, gitu saya kasih masukan sama teman saya itu, ternyata barang-barang yang dia jual belum pernah dihitung berapa HPP-nya. Dan cara ngitung HPP-nya pun dia nggak tahu. Jadi cara menentukan harganya itu kira-kira.
Oh, dengan produk yang serupa, konsumen menjual harganya, misalnya satu unitnya, satu piecesnya Rp10.000. Nah, dia hanya berpatokan kepada pesaing-pesaing. Akhirnya dia jual lebih murah, 9.000. Tetapi kenapa tetap rugi walaupun harganya lebih murah dan laris sekali produknya, tetapi kenapa rugi? Ternyata HPP-nya itu lebih tinggi dibandingkan harga penjualan. Setelah dihitung, ternyata HPP-nya lebih dari Rp9.000. Loh, kenapa ada konsumen yang bisa menjual dengan barang yang sama dengan harga yang sedikit lebih mahal Rp10.000 saja? Karena produsen yang satu ini dia bisa melakukan cost efisiensi ternyata, dan teman saya tidak melakukan biaya efisiensi. Misalnya pembelian bahan baku, ya bahan baku yang sama harganya si produsen itu bisa beli bahan bakunya dengan harga misalnya per kilonya Rp2.000, tetapi teman saya membeli bahan baku yang sama harganya Rp3.000. Karena apa? Ternyata konsumen itu membeli dengan cara strategi bulking. Atau kalau kita beli kiloan tentunya berbeda dengan beli per pieces. Atau kodi kalau kita barang, dan seterusnya. Itu adalah kenapa penentuan harga pokok tidak sesuai. Kemudian anggaran harga pokok penjualan produk X, jadi di sini didapatkan harga HPP-nya yang tadi ya sudah dihitung, maka total barang jadi yang siap jual 65.000, biaya pabrik per unit 66.000 atau disebut harga pokok per unit. Dan seterusnya 122 tadi ya. Kemudian barang yang dijual harga pokok penjualannya persetrian, kemudian didapatlah harga pokok per unitnya 125. Kemudian anggaran harga pokok penjualan produk Y yang tadi adalah produk X ya. Produk X per unitnya 122. Yang tadi ini ya, produk B, Y per unitnya di bawah itu 185. Atau dibulatkan 186. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Cara menghitung biaya untuk harga pokok produksi HPP. Ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau bagi perusahaan besar sekalipun. HPP adalah faktor yang sangat penting untuk memenangkan persaingan. Semakin rendah nilai HPP-nya, semakin bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Sebaliknya, semakin tinggi HPP-nya akan sulit bersaing dengan kompetitor yang lain. Pada akhirnya barangnya tidak laku. Jadi penentuan HPP ini merupakan sangat penting sekali untuk menentukan persaingan dengan kompetitor, karena HPP ini salah satu faktor yang menjadi faktor utama dalam menentukan barang bisa bersaing atau tidak di pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan.